Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika dakwah berubah menjadi programmer, bebannya beda. Udah nggak kayak dulu, enggak, beda. Pergi taklim, pergi sendiri. Bahkan berkorban dengan harta sendiri, bareng-bareng dengan teman-teman. Semuanya lelah, kita meeting sampai tengah malam. Emangnya gampang membuat tren hijrah? Nggak mudah teman-teman. Kita harus meeting, mikirin. Sekarang tambah lagi beban yang lain. Barisan Bangun Negeri. Para ustadz berkumpul, bikin gerakan bersama. Kita bikin Barisan Bangun Negeri. Dikasih amanah untuk jadi amirnya. Mikirin apa yang harus kita lakukan. Program pertama saya bilang less waste. Isu lingkungan. Kenapa? Kita pengen jadiin masjid sebagai 911. Tapi pelan-pelan, nggak bisa langsung. 911 ini nanti kalau ada masalah di masyarakat, tetangga masjid yang ditelepon masjid. Anak saya sakit, telepon masjid. Ada yang meninggal, telepon masjid. Ada yang pingsan, telepon masjid. Ada yang baru diputusin, telepon masjid. Sampah ini udah darurat. Bandung ini hanya batas deadline penanganan sampah kita kalau kata Pemkot itu sampai 2023. Kalau kita nggak punya alternatif, ini akan jadi masalah besar. Jakarta, saya kemarin ke Jakarta sampai 2022. Lebih cepat sedikit daripada Bandung. Artinya mereka hanya bisa menampung sampah sampai 2022. Sisanya kalau nggak ada solusi alternatif, maka akan terjadi masalah besar, tumpuk sampah di depan rumah masing-masing selama nggak usah sebulan, seminggu aja gimana rasanya. Nggak ada yang ngambil sampah di depan rumah kita, seminggu aja. Petugas sampah nggak ngambil sampah di depan kos-kosan, di depan rumah. Sehari telat aja itu udah nggak enak, apalagi seminggu, sebulan, setahun, jadi gimana? 2022, kota-kota besar rata-rata terancam dengan bom waktunya sampah. Kita angkat less waste supaya masjid menjadi salah satu media komunikasi antara Pemprov, Pemkot, pemerintah kepada publik. Kenapa? Soalnya trust publik kepada masjid itu bagus. RT RW bikin program pungut sampah kayak edukasi dan campaign tentang sampah yang datang sedikit. Kalau RT RW bikin program hari Minggu yuk kita bikin gerakan pungut sampah, sedikit yang datang. Tapi masjid bikin taklim yang datang ribuan, apalagi 2-3 tahun terakhir alhamdulillah luar biasa. Sehingga masjid punya potensi untuk mengkomunikasikan masalah ini kepada publik. Saya ajaklah teman-teman yuk kita bikin isu sampah dimulai dari masjid. Jalan 2, Bandung, Bintaro udah jalan. Next mau kita jalankan di Jogja, di Malang dan di Pontianak. Seluruh masjid di Indonesia. Programming, mikir, harus ketemu dengan beberapa orang. Dan habis waktu saya dalam beberapa tahun terakhir bukan untuk dakwah tablik, makanya udah jarang ceramah. Teman-teman kalau ngelihat ceramah Hanan Attaqi di Bandung cuma sekali seminggu, itu juga kalau nggak libur ya. Kajian Rabu malam. Ustadz Hanan selain Rabu malam ngapain sih? Ustadz kosong nggak? Kosong saya bilang. Kenapa nggak mau ngisi jadwal? Kosong dari taklim tapi nggak kosong dari aktivitas. Sehari meeting bisa 5 kali. Dulu saya pernah yang kalau bahasa teman-teman tuh ngeprank jamaah, bukan ngeprank sebetulnya. Katanya Ustadz nggak datang, tiba-tiba datang kan? Itu tuh meeting 5 kali sehari, dari pagi, siang, sore, menjelang maghrib, baru beres isya. Meeting dengan siapa aja Ustadz? Banyak hal yang harus kita bereskan untuk bisa memunculkan satu program kecil. Akhirnya beres isya, saya bilang masih ada jamaah enggak? Sebagian udah pulang Ustadz, tapi yang lain masih pada nunggu kasihan. Ya udah saya jalan aja ke sini naik motor, sampai di sini isya baru ngisi kajian. Artinya ternyata bebannya beda. Tapi rohilatan, itu yang disebut dengan dakwahnya Nabi. Saya baru mengambil sebagian kecil dari banyak varian dari dan instrumen dakwah Nabi itu cuma sebagian kecil. Memprogram, baru masjid. Nabi itu alamin loh. Gimana mengubah kota Makkah yang dulunya kemusyrikan merajalela, perzinahan merajalela, kemudian anak perempuan dibunuh karena dianggap membawa sial, riba luar biasa, banyak yang dibunuh gara-gara gak mampu membayar hutang, dan perbudakan, dan banyak lagi masalah sosial. Bukan hanya masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah itu adalah inti masalahnya, kemudian merembet ke masalah sosial, biasanya kayak gitu. Kalau akidahnya melenceng biasanya sosialnya rusak, walaupun gak selalu kayak gitu juga sih. Karena ada di beberapa negara yang akidahnya mereka syirik, tapi sosialnya bagus, walaupun ada problem sosial lain yang mungkin gak perlu dibahas di sini. Yang jelas awalnya berawal dari kemusyrikan, kemudian berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial, dan seterusnya.
Nabi menyelesaikan masalah kota Mekah. Gimana caranya? Mekah yang tadinya kota yang jahiliyah menjadi kota Islamiyah. Kota yang Rabbaniyah, kota yang penuh dengan kebaikan. Madinah yang tadinya kota yang penuh dengan sampah, Yathrib berubah menjadi kota Munawwarah. Sekarang udah nyampah lagi. Di zaman Nabi itu benar-benar Madinah Munawwarah. Sekarang mungkin nggak sebagus di zaman Nabi, cuman bangunannya doang yang megah, tapi secara lingkungan, secara sosial nggak sebaik zaman dulu lah. Kalau bangunan itu kan bukan indikasi peradaban ya. Karena kita pernah mengalami masa peradaban Islam yang keren, nggak ada tuh bangunan pencakar langit seperti Dubai. Kita di Dubai bangunan pencakar langit, tetapi secara peradaban ada masalah di Dubai, terutama masalah sosial. Di Arab Saudi, masalah lingkungannya luar biasa, salah satu penghasil sampah 10 besar di dunia. Kalau untuk masalah sampah organik, termasuk 5 besar di dunia. Artinya makan sering dibuang-buang. Makanya sampah organiknya paling banyak, waste-nya paling banyak. Itu yang diselesaikan oleh Nabi di kota Mekah dan Madinah. Kemudian berkembang di kota-kota lain sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Eropa, sampai ke Turki, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Nusantara. Rahmatan lil alamin. Rahmah bukan cuma ceramah. Kalau ceramah, Nabi lebih jago dari siapapun. Orang siapapun yang berceramah itu kopas dari Nabi kan? Ada yang ceramah nggak kopas dari Nabi? Nggak ada. Kopas dari Nabi Musa? Enggak, kecuali diriwayatkan dari Nabi Muhammad, kemudian baru Nabi Muhammad meriwayatkan dari Nabi Isa dan Nabi Musa. Semuanya kopas, copy paste dari Rasulullah SAW. Artinya kalau mau ceramah, bahan Nabi itu banyak banget. Dan kalau Nabi mau ceramah, yang ngundang pasti banyak banget. Jadilah Nabi dai sejuta umat. Capek pasti setiap hari 5 kajian. Nabi lagi di mana? Lagi di Syam. Sampai 2 tahun ke depan jadwal ceramah penuh. Kalau Nabi mau kayak gitu. Tapi ternyata Nabi bukan cuma ceramah, memprogram umat. Ada yang masalah datang ke Nabi, ya Rasulullah saya diceraikan oleh suami saya dengan bahasa kamu bagi saya seperti ibu saya, zihar. Nabi bingung nih gimana nih zihar. Kok suaminya gitu banget sih sama dia? Ya udah berarti kamu sudah diceraikan oleh suamimu. Sabar ya, dinasihati, disabar-sabarin sama Nabi. Dia pulang turun ayat surat Al-Mujadalah tentang bab zihar. Ada lagi yang datang rame. Dia yang salah, saya yang salah, dia yang salah. Akhirnya didamaikan sama Nabi. Nabi mau takbir nih, pergi ke masjid mau sholat berjamaah. Mau takbir, ya Rasulullah di Bani Salamah ada masalah, mereka hampir berperang. Gak jadi takbir, pergi ke Bani Salamah menyelesaikan hajat mereka. Datang-datang jamaah udah sholat, Nabi sholat yang jamaah yang kedua. Artinya rahmah, ngambil beban umat. Belum lagi nanti beban umat yang tertindas di antara Bani Israel, di luar negeri, di Yaman, di Syam. Yang Nabi mengutus para sahabat untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang datang kepada saudaranya untuk menghilangkan masalahnya, maka Allah akan menghilangkan masalah orang ini nanti di akhirat. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.